Salam sahabat kekasih, kembali kita berjumpa di channel Renungan Penyegaran Iman. Tema renungan hari ini, bertumbuh. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu hari ini. Tolong kami, berkati kami, biarlah kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dasar firman Tuhan untuk renungan hari ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Setiap pagi dan sore, Epi selalu menyiram pohon jagung yang dia tanam di halaman belakang rumahnya. Jagung itu bertumbuh mulai dari tunas hingga menjadi pohon yang tinggi. Tentu Epi sangat senang ketika akhirnya ia dapat menikmati buah jagung dari hasil jerih payahnya. Tapi apakah Epi tahu dengan tepat bila mana bulir jagung yang awalnya ditanam telah menjadi tunas? Dan apakah Epi juga mengetahui proses pertumbuhan mulai dari tunas sampai menjadi pohon dan kemudian kembali menghasilkan buah jagung lagi? Epi tidak tahu. Dia hanya bisa menanam, menyiram, yaitu dalam bentuk memelihara dan kemudian menikmati hasilnya. Sahabat, bertumbuh adalah kata yang bersifat positif. Misalnya, pertumbuhan badan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Bahkan sampai pada hal rohani, kata bertumbuh juga memiliki makna yang sangat baik, yaitu pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman. Tapi biasanya kata bertumbuh tidak berdiri sendiri. Kata ini selalu mempunyai teman yang mendukung, yaitu kata usaha. Artinya, harus ada usaha untuk mengalami sebuah pertumbuhan. Atau dengan kata lain, bahwa untuk mengalami pertumbuhan, maka diperlukan suatu usaha. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Di sini Rasul Paulus mau memberitahukan bahwa dia sendiri pun tetap berusaha untuk tidak gagal di dalam pelayanan dan juga pertumbuhan rohaninya. Sahabat, memang lebih mudah seseorang meraih gelar juara ketimbang mempertahankannya. Karena dalam mempertahankan gelar, tentu akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih hebat atau yang lebih berat lagi. Tapi bagaimana dengan bertumbuh? Kapan kita mengetahui bahwa rohani atau iman kita bertumbuh? Apakah pertumbuhan iman kita itu dapat dibuktikan hanya karena hari ini kita bisa berperilaku lebih baik dari hari kemarin? Sahabat, dalam hal ini kita sukar
untuk mengukurnya di dalam kedagingan. Nikodemus dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa sebagai pemimpin agama Yahudi pun dia tidak mengetahuinya. Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus menjawab kembali, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Yohanes 3 ayat 3 sampai 10. Sekali lagi di sini membuktikan bahwa perkara-perkara rohani adalah perkara-perkara yang tidak bisa respon dengan daging, karena tidak kita akan mampu memahaminya. Tapi biarlah mari kita berselaras dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita dapat memahami perkara rohani dan kita bisa melihat ke arah mana pertumbuhan kehidupan rohani kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bertumbuh dalam iman atau bertumbuh dalam kehidupan rohani merupakan suatu anugerah. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Perhatikan baik-baik ayat ini. Supaya apa? Jangan kita merasa bahwa kita sudah lebih rohani, lebih beriman dari orang lain, dan kita bisa mengukur kadar rohani kita. Hati-hati, karena mengenai pertumbuhan adalah anugerah Tuhan yang bisa kita lakukan. Makin rendah hati terhadap Tuhan dan terhadap sesama, dan dari situ orang yang akan melihat bagaimana keadaan kehidupan kita, dan Tuhan juga yang akan memberikan pertumbuhan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk mempertahankan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu anugerah iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 1 ayat 3. Yang terpenting di sini adalah mempertahankannya. Karena apa? Tantangan-tantangan datang yang makin hebat dengan satu tujuan, untuk menggoda iman kita dan merampas iman kita. Jangan sampai kita lengah. Pertahankan imanmu dalam setiap bujuk rayu dunia ini. Karena itu Rasul Paulus tidak bosan-bosannya menghimbau supaya setiap orang percaya terus berlatih di dalam kehidupan rohaninya agar mencapai kesempurnaan. Sahabat kekasih, mungkin seperti Epi, kita juga tidak dapat mengetahui dengan jelas pertumbuhan rohani kita. Tapi usaha ke arah sana dapat kita lakukan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Karena itu, marilah kita giat melakukan perkara-perkara yang benar sebagai latihan di dalam usaha menuju kepada pertumbuhan rohani, dan Allah yang adalah sumber kasih karunia pasti akan memberi pertumbuhan sekaligus menyempurnakannya. Memang saat ini, hari-hari ini adalah berat, tapi janganlah kita menjadi lemah, tapi makin kuat berdiri teguh. Karena kekuatan dari Tuhan akan bekerja sama dengan semangat iman kita untuk kita mengalami suatu pertumbuhan kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan pakai untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.